Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadil kulli ma'lumin lak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah, datang ke rumah Allah ini melaksanakan salat fardu maghrib dan disambung dengan salat fardu isya insyaallah yang kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini menjelang azan salat fardu isya berkumandang, kita akan mengupas hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mensahihkan hadis ini di dalam sahihnya. Imam Bukhari punya kitab namanya Jami'us Sahih. Imam Bukhari juga punya kitab yang di dalamnya ada hadis tidak sahih seluruhnya. Nama kitab itu Adabul Mufrad. Imam Bukhari juga punya kitab menjelaskan tentang cacatnya seorang rawi hadis, namanya Ilalul Hadis. Ada juga Imam Bukhari punya kitab Ad-Du'afa, kumpulan hadis-hadis dhaif seluruhnya hadis itu, maka beliau beri nama kitab itu dengan Ad-Du'afa. Jadi Imam Bukhari ini kitab Sahih Bukhari itu sepakat ulama. Kata Imam Nawawi, sepakat para ulama bahwa hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu hukum hadis seluruhnya sahih, tak bisa diganggu-gugat dan tak bisa kita menurut ideologi kita masing-masing kemudian kita hukum Sahih Bukhari, tak boleh. Maka oleh karena itu kenapa Syekh Al-Albani banyak dirad oleh ulama-ulama dunia dalam bidang hadis, disebabkan karena Syekh Al-Albani memberanikan diri untuk mendhaifkan hadis yang ada di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu saking banyaknya beliau menguasai hadis, ada 3 kelompok kitab yang beliau tulis. Ada yang khusus hadis sahih saja, beliau beri nama dengan Jami'us Sahih. Ada yang di dalamnya ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis hasan. Itu beliau beri nama dengan Adabul Mufrad, kitab hadisnya. Ada yang khusus hadis dhaif seluruhnya, bahkan tak ada hadis sahih. Hadis hasan pun tak ada. Itulah beliau beri nama kitab itu dengan Ad-Du'afa, Ad-Du'afa lil Bukhari. Jadi tak ada alasan kita hari ini mengatakan oh itu hadis dalam Sahih Bukhari itu dhaif, tak ada lagi. Kenapa? Karena sudah dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dimasukkan ke dalam kitab Ad-Du'afa. Jadi dalam Sahih Bukhari itu hadis seluruhnya wattafaqa min a'immatil muhaddisin, sepakat ulama ahlul hadis di dalamnya isinya adalah hadis sahih saja. Maka oleh karena itu kalau hadis sahih, bacalah dalam Sahih Bukhari tentang Nabi membolehkan mengambil berkah. Kalau bahasa orang gini tabarruk, berwasilah, berwasilah dengan auliya salihin. Jadi ada pakaian
Ada orang yang sakit seperti Imam Syafi'i yang sakit kemudian mandi dengan memakai jubah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Bolehkah kemudian seketika itu langsung Allah sehatkan? Boleh. Cek hadis dalam Sahih Bukhari. Itu ketika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sudah meninggal dunia, ada orang yang sakit kemudian datang kepada Sayyidah Aisyah untuk minta bantu diobati, dan diobati orang tersebut dengan memakai pakaian jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ada jubah, dipakaikan jubah tadi kepada orang itu, kemudian dia sembuh seketika itu. Hadisnya sahih. Maka oleh karena itu syirikkah itu? Tidak, karena itu adalah miliknya Nabi, miliknya orang-orang saleh. Yang syirik itu kalau punya dukun. Kalau baju dukun wak pakai sehat waktu ya sebab syirik di situ. Dukun tadi kalau semayang tidak, terlebih Jumat tidak, telepon. Tapi kalau punya orang saleh, Nabi itu bukan syirik, namanya babul barakah. Itulah ada di dalam Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka oleh karena itu tak bisa kita mengatakan oh saya tak cocok dengan Sahih Bukhari. Cocok tak cocok, hadis dalam Sahih Bukhari itu hukumnya sahih. Jadi Imam Bukhari ada khusus hadis sahih saja namanya Jamu' Sahih. Ada di dalamnya gabungan sahih, dhaif, hasan, namanya Adabul Mufrad. Ada yang khusus hadis dhaif saja isinya. Itu nama kitab beliau namanya Ad-Du'afa. Itu karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis di dalam Kitabul Janaiz. Janaiz jamak daripada janazah. Janazah satu orang jenazah. Kalau banyak itu janaiz. Sama dengan maut. Maut itu satu orang yang meninggal dunia. Tapi kalau banyak namanya amwat. Amwatil muslimin. Orang muslim yang meninggal banyak, itu namanya amwatil muslimin. Dengar Bilal Masjidil Haram, Masjid Nabawi biasanya setelah sholat 5 waktu biasanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan biasanya ada sholat jenazah. Dengar kalimatnya. Ibu-ibu bapak-bapak yang mendengar kalimatnya, ada Bilal mengatakan Salatul mayyit rahimakumullah. Berarti satu orang jenazahnya. Jadi niat kita usolli ala hadzal maiti. Maiti satu, arba'at takbiratin, 4 takbir, fardal kifayah. Tapi kalau kalimatnya salatul amwatil muslimin yarhamukumullah, amwatil muslimin, berarti lebih daripada 2 orang yang meninggal dunia. Itu dia. Jadi kalimat mayit dengan amwat itu perlu kita dengar itu. Salatul mayyit rahimakumullah. Ada kadang salatul mayyit wa tifli rahimakumullah. Mayyit wa tifli. Mayyit satu orang jenazah laki-laki yang besar. Wa tifli satu anak laki-laki. Gitu. Jadi dengar kalimatnya itu salatul amwatil muslimin yarhamukumullah. Itu amwat. Amwat orang yang lebih daripada 2 meninggal dunia, itu sudah boleh dikatakan amwat. Amwatil muslimin. Jadi kalau amwatil muslimin di doanya nanti Allahumma ghfir lahum. Umpama di situ laki-laki, situ perempuan, laki-laki, perempuan, lahum. Kalau banyak perempuan seluruhnya lahunna. Tapi kalau bergabung cukup dengan lahum saja, kata sebagian ulama ahli lughah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wal salji wal barad. Jadi ketika doa setelah membaca Yasin itu, yang paling eloknya kita memakai dhamirhum, jangan pakai dhamirhu lagi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata mathwahum. Walaupun yang meninggal itu di rumah itu cuma sendiri saja, seorang orang yang meninggal di rumah itu, tapi tetap kita dianjurkan memakai kalimat hum. Kenapa? Karena di awal tadi banyak yang kita niatkan, bukan untuk jenazah itu saja. Maka dipakailah kalimat hum. Jangan hu saja. Kalau hu cuma satu saja. Tapi kalau hum, dapat ibu bapak kita, dapat sanak kita, family kita, jiran tetangga kita, dapat keluarga kita, dapat kaum muslimin dan kaum muslimat. Maka di dalam kitab Janaiz, Janaiz artinya amwat.
Amwat orang yang banyak meninggal dunia itu disebut dengan amwat. Ada sebagian ulama ahli lughah membedakan, ulama ahli bahasa membedakan bahwa janaiz itu untuk orang muslim, sedangkan amwat itu untuk orang kafir. Non-Islam, non-Muslim itu mayit, amwat. Tapi kalau untuk orang Islam lebih elok dinamakan dengan janazah. Maka mobil jenazah, bukan mobil mayit. Begitu ada sebagian ulama ahli lughah membedakan. Mal farqu bainal janaiz wal amwat? Apa perbedaan antara jenazah dengan amwat? Ada sebagian ulama ahli lughah yang mengatakan bahwa jenazah itu untuk orang muslim saja, sedangkan untuk orang kafir itu disebut dengan amwat. Jadi boleh kalau kita bahasakan, kalau orang untuk orang kafir itu mayat siapa, begitu kalimatnya. Ini menurut ahli lughah. Ahli lughah ke siapa? Ustaz ahli bahasa, orang-orang ahli bahasa minal arabiyah. Tapi kalau yang meninggal itu orang muslim, kita bertanya, jangan itu mayat siapa? Jangan. Tapi yang kita tanya itu jenazah siapa? Di situ dia. Jadi katanya ditaharrumi dihormati karena ada di sana penghormatan. Maka kalau orang Islam kita sebut jenazah, kalau orang kafir disebut dengan mayit. Begitu. Selama kau membedakan tak? Enggak. Jawab enggak. Di situ apa? Di situ mayit itu je jenazah kena pakai. Padahal kalau menurut ulama ahli lughah ada beda ya. Kalau orang muslim sebutlah dengan jenazah. Bila jenazah kita mandikan lagi, gitu. Jangan bila mayit kau meninggal enggak, mayit itu untuk orang non-muslim. Kata sebagian ulama ahli lughah, ahli bahasa begitu ni. Awak enggak awak sama je ni. Mana nasi pulut, mana nasi mungkin sama je. Pokoknya ketika di tanah kalau badarai ni nasi, ya kalau enggak badarai pulut ke badarai. Mesti dibedakan, ditaharrumi, dihormati untuk penghormatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di hadapan kita hari ini ada jenazah yang sedang terbaring kaku. Kalau mak bahasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di muka awak jadi kau ada mayit saudara kita agak kurang. Begitu kata orang ahli lughah. Jadi kalau untuk orang Islam itu dipakai jenazah. Kalau untuk orang non-muslim, orang kafir itu dipakai dengan kalimat mayit. Begitu dia. Yang beda kok orang kafir kok tak punya dia dibilang mayit. Kami jenazah kalau ustaz gitu. Ya kan? Detan tu dia kaji kau dengar dia video apa. Rupanya kasar rupa mayit ya. Mayit itu bangkai. Tengok dalam kamus bahasa Arab arti mayit itu bangkai. Tengok dalam fikih ada fikih mazhab Syafi'i, kitab kecil saja namanya kitab Mayatan Ghayatut Taqrib. Matan Ghayatut Taqrib. Apa katanya? Katanya di sana wa yahrumul mayyit maitatul lahmi. Maitatu al-lahmi diharamkan bangkai. Maitatul khinzir katanya di sana diharamkan. Kullu maitatul hayawan diharamkan seluruh bangkai hewan illa as-samak kecuali dua, bangkai ikan dengan bangkai belalang. Jadi mayit itu artinya bangkai. Maka tak elok mayit itu dinisbatkan, dicantolkan kalau bahasa orang hari ini ke orang Islam. Karena mayit itu artinya bangkai. Begitu. Maka lebih elok dikatakan dengan jenazah. Itu dia. Jenazah. Bolehlah kita cuba-cuba menjalankan biasa kan. Jenazah. Bila jenazah saya itu dimandikan akan lama. Jenazah saya itu di mana dikuburkan akan lama. Mayat saya itu bila dah agak kurang sama jawab bangkai saya itu bila dimandikan. Tapi kan menurut orang ahli lughah saja, orang ahli lughah. Ya orang ahli lughah ini ya dengan banyak pertimbangannya lah, dengan pertimbangan hasanah, dengan pertimbangan yang lain, maka dibuatlah baina al-janazah wal mayyit. Begitu nih. Cuman di kita kadang enggak ada dibeda-bedakan seperti itu, tak ada. Kita khawatirnya yang tadi bergabung aja situ jenazah ya, situ belum mayyit tadi. Cuma yang tak kuat tadi orang kafir di mana ngaji awak dan mayit dibawa di jenazah selah.
Rasulullah mengucapkan kalimat syahadat beriring jenazah. Qala, ya banyak dalil dengan tentang jenazah itu. Nanti jumpa kita kenapa orang Muslim itu disebut dengan jenazah, kata orang ahli lughah itu nanti kita jumpa. Bab al-amru bittiba'il janaiz. Imam Bukhari saja membuat itu. Ittiba'ul janaiz. Bab ini substansi bab ittiba'ul al-amru bittiba'il janaiz. Perintah untuk mengikuti mengiringi janaiz. Janaiz, jenazah, bukan mengiringi mayat katanya, tapi mengiringi jenazah. Siapa menyebut? Imam Bukhari. Al-amru bittiba'il janaiz. Perintah untuk mengikuti janaiz, jenazah. Ini dia. Jadi bahasa Imam Bukhari juga mengatakan janaiz, bukan mayit. Buktinya di dalam Sahih Bukhari itu al-amru bittiba'il janaiz. Perintah untuk mengikuti janaiz. Janaiz, jenazah. Awak mobil kita mobil jenazah atau mobil kematian? Mobil jenazah gitu. Mobil jenazah. Bukan mobil itu yang jenazah, enggak, tapi isinya itu jenazah. Kalau sampai mobil jenazah, takut dulu orang untuk. Qala, masuk ke hadis. Apa punya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Haddatsana Muhammad haddatsana Amru ibni Abi Salamah. Itu guru daripada gurunya Imam Al-Bukhari. An Auza'i qala akhbarani Ibnu Shihab qala akhbarani Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab ini seorang tabi'in. Tabi'in berarti tabi'in itu man ba'da sahabah. Orang setelah sahabat itu namanya tabi'in. Tak berjumpa dia dengan Rasulullah itu namanya tabi'in. Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab orang setelah tabi'in. Tabi'in orang setelah sahabat. Jadi generasi pertama, generasi sahabat itu orang berjumpa dengan Rasulullah. Ada generasi yang kedua namanya generasi tabi'in. Tabi'in itu setelah Rasulullah. Nabi dah meninggal dunia, ada generasi setelah itu namanya tabi'in. Ada generasi ketiga namanya atba'ut tabi'in, yang mengikut kepada tabi'in. Ada generasi yang keempat, barulah generasi salafus saleh. Gitu dia. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, salafus saleh. Qala, apa kata Sa'id bin al-Musayyab, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala anna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, Abi Hurairah berkata, sami'tu. Hadis Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau hadis tadi memakai kalimat sami'tu, berarti hadis itu kuat. Kenapa? Apa arti sami'tu itu? Sami'tu itu aku dengar. Aku membaca hadis ini kok, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir mendengar. Maka sampai di rumah bapak ibu memakai kalimat sami'tu. Itu hadis yang paling kuat statusnya. Sami'tu, aku mendengar Ustaz Zulhendri Rais. Ibu-ibu mendengar ucapan aku, maka memakai kalimat sami'tu. Ini cara metode hadis itu didapatkan banyak caranya, Bu. Ada dengan cara sami'tu, Nabi mengucapkan, sahabat mendengar, itu kalimat sami'tu. Ada kalimat yang kedua, akhbarani, Nabi menceritakan kepada aku. Bisa jadi sahabat tadi mendengar sempurna, bisa jadi tidak, potong-potongan saja, akhbarani atau haddatsani. Maka kalimat yang paling kuat itu adalah sami'tu. Sami'tu, aku mendengar. Tapi memang orang yang membaca, yang mendengar boleh memakai kalimat sami'tu ini memang bagi orang yang betul-betul dia mendengar. Tapi kalau tidak mendengarnya dah, begitu di rumahnya punya kalimat sami'tu itu bedutonya namanya. Tidak bisa periwayat hadis seperti itu. Maka oleh karena itu betul-betul
ia mendengar kalimat yang dipakai dengan kalimat sami'tu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar, kata Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Jadi memang Abi Hurairah ini mendengar betul ucapan daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul ia mendengar ucapan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu? Aku mendengar betul-betul diterdengarnya. Memang Abi Hurairah ini lama duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah beliau, bahkan seumur hidup beliau dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah bersama dengan Nabi semenjak dengan Rasulullah. Abi Hurairah tak menikah. Kenapa? Ingin beliau menyibukkan dirinya dengan Rasulullah, ingin menghabiskan waktunya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abi Hurairah inilah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lebih 5.000 hadis yang ia riwayatkan langsung ia dengar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haqqul muslim 'alal muslim. Hak seorang muslim terhadap muslim, kata Rasulullah. Apa maksud hak ini? Haqqun, kalau bahasa hadis haqqun itu hukumnya wajib. Hak muslim terhadap muslim lainnya. Saudara kita muslim punya hak terhadap kita. Itu maksudnya. Maka hakul muslim lil muslim. Ini antara muslim dengan muslim. Kita seorang muslim, kawan kita muslim itu punya hak terhadap kita yang mesti harus kita tunaikan. Kalau tak kita tunaikan, bisa gugur keislaman yang ada pada kita. Maka oleh karena itu disebut dengan hakun. Hakun itu hak. Kita seorang muslim, ada hak kita kepada saudara kita seorang muslim. Dia seorang muslim juga ada haknya kepada kita seorang muslim. Maka tak bisa untuk kita pisahkan. Apa kata Rasulullah? Haqqul muslim lil muslim khamsun. Haknya seorang muslim dengan muslim itu ada 5 yang mesti ia jalankan kepada saudara muslim. Pertama mana dia? Qala raddus salam. Yang pertama raddus salam. Apa maksud raddus salam? Menjawab salam. Nah, ini dia. Raddus salam. Menjawab salam hak seorang muslim. Maka oleh karena itu menjawab salam hukumnya wajib, bukan sunnah. Mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawab salam itu wajib. Maka kalau kawan kita mengucapkan salam ke kita, Assalamualaikum, wajib kita menjawab dengan Waalaikumsalam. Tak boleh tak kita jawab, wajib hukumnya. Nah begitu. Jadi ketika ada saudara Assalamualaikum, wajib menjawab dengan kalimat Waalaikumsalam, raddas salam. Maka oleh karena itu, siapapun kita, seorang muslim, ketika saudara kita muslim mengucapkan salam ia kepada kita, maka wajib kita seorang muslim untuk menjawab salamnya. Tak boleh kita jawab macam ya biasa apa pula ya. Assalamualaikum. Nah, mereka je berdosa. Kecuali katanya dalam fikih itu boleh awak nak menjawab salam itu ketika 5. Kalau ada kawan awak mengucapkan salam, awak wajib menjawab. Boleh kita tak menjawabnya. Kata sebagian ulama, boleh kita tangguh. Nanti saja kita jawab 5. Pertama, indal azan, ketika awak azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Datang kawan, Assalamualaikum. Boleh tak kita jawab? Because setelah azan baru jawab Waalaikumsalam. Yang kedua, indal qira'at al-Quran, ketika awak sedang baca Quran. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب
lan faddu min hawlik fa'fu an. Assalamualaikum. Fastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Lanjutkan bacaan Quran kita. Boleh tak menjawab? 3. Inda iftar, indal akali ta'am. Ketika awak sedang makan. Awak sedang makan, boleh kita tak menjawab salam. Awak sedang makan, kawan tiba mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya intai mula dek kawan kau pas awak makan. Dia mengucap salam. Awak sedang makan ke? Lagi silau kalau nampak orang sedang makan, dia baca salam dulu. Kita makruh hukumnya tu. Tunggu orang tadi siap selesai makan dulu, baru kalau nak salam. Kau kawan kan? Wah, dia sedang makan apa sebenarnya? Kaki kanan mana? Awak mana punya bilang kaki kanan? Berat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Korang sedang makan, nampak dah orang sedang makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak masuklah. Pas mana langkah kaki kanan mana? Nah, boleh tak kita jawab kalau kita sedang makan ada orang mengucapkan salam. Keempat, inda dukhulil khala', ketika kita berada di khala'. Khala' itu mohon maaf WC. WC tandas itu namanya khala'. Awak sedang buang air pas di atas apa namanya itu kloset itu. Ada tamu. Assalamualaikum. Dia tamu. Jangan jawab dulu. Waalaikumsalam. Nak perlu jawab itu Assalamualaikum. Dia contoh aja lah. Budak memang jawab apa dah. Yang kelima indal jima, ketika seseorang sedang melakukan jima. Jima itu hubungan suami isteri. Jima tu nak perlu jawab salam kawan tu. Assalamualaikum. Kawan tu kenapa datang tu jawab tamu kenapa gini? Assalamualaikum. Lama leher buat nyawa undang. Assalamualaikum. Nyawa lah. Hendaknya mengerti Assalamualaikum. Nyetur itu kan buat nak ngerti yang hati-hati kan. Lima tu boleh kata sebagian ulama tata boleh kita tangguh untuk pengucapan menjawab salamnya. Assalamualaikum. Kita jawab salam azan sudah azan baru jawab waalaikumsalam. Assalamualaikum. Buatlah siap tanda setelah keluar dari toilet dari kloset baru waalaikumsalam. Makan boleh tunjuk tapi je lah selesai dulu kok jawab waalaikumsalam. Boleh tu jimat tadi waalaikumsalam. Maaf agak supaya agak terlambat tadi itu karena memang tak boleh menjawab salam mangkudo. Ni mengapa kau cakap aku kepo pula ya? Kalau kata kau aku kepo ya. Jadi begitu dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Raddas salam. Hukum menjawab salam wajib. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Itu hak daripada seorang muslim. Biasakanlah kita mengucapkan salam. Orang yang mengucapkan salam maka Allah doakan, maka malaikat doakan, dia mendapatkan perolehan seperti yang ia dapatkan. Jadi maksudnya assalamualaikum, selamat di atas kamu. Kamu berarti itu memang betul-betul orang tadi mendapatkan keselamatan, keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab dengan waalaikumsalam. Jadi biasakan kita jawab assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak bisa dengan lisan, dengan tangan, dengan isyarat boleh. Yang penting kita istilam itu pada dasarnya adalah penghormatan. Maka seseorang yang ketika tawaf dianjurkan istilamul hajaril aswad. Dianjurkan istilamul hajaril aswad. Apa maksudnya? Mencium hajar aswad. Penghormatan. Setiap putaran tawaf tak boleh tak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sekali saja tinggal batal daripada tawaf. Setiap putaran pertama bismillahirrahmanirrahim. Dua bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dan bahkan sebagian ulama mazhab Syafi'i dianjurkan dengan mu'anaqah, dengan membunyikan bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Tak bisa gitu aja lah, dianjurkan bermu'anaqah, membunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena bunyi itu bagian daripada tanda kasih sayang dan kemesraan. Awak mencium anak, mencium cucu harus berbunyi dulu baru senang hati awak. Kalau tak berbunyi tak senang hati. Kenapa? Saking keakraban, saking dekat kita. Nah begitu dia. Jadi wa raddas salam, menjawab salam itu hak seorang muslim. Jadi kalau ada kawan mengucapkan salam, jawab salamnya dan jangan tak kita jawab assalamualaikum, waalaikumsalam, begitu. Yang kedua kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'iyadatul marid. Iyadah
menjenguk orang sakit. Itu hak seorang muslim. Salah satu daripada sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yu'idu maradahum wa yusayyi'u janaizahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan diri menjenguk orang yang sakit, walaupun orang yang sakit itu orang miskin. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang miskin, bukan penguasa, bukan pengusaha, bukan orang kaya, tapi dijenguk oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak baginda Rasulullah. Kenapa Nabi menjenguknya? Itu akhlak daripada Nabi. Maka oleh karena itu kita tak boleh kita membedakan. Orang sakit kita jenguk. Orang kaya sakit kita jenguk. Kenapa kita menjenguknya? Pertama, rumah sakitnya rumah sakit mewah, rumah sakitnya rumah sakit mahal. Kedua, dia ini orang kaya, dia ini banyak jasanya kepada kita. Itu yang kita jenguk. Ketika ada orang fakir, orang miskin yang sakit, tak kita jenguk. Kenapa? Rumah sakitnya biasa saja. Kemudian dia juga tak ada memberikan imbalan apa-apa. Wak jangmu inyo justru piti awak yang keluar. Nah, gitu bahasa kita. Tak usah kita jenguk. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'idu mardahum wa yajlisu ma'ahum wa yushayyi'u janaizahum. Nabi juga menjenguk orang miskin sakit, orang miskin meninggal dunia, dan bahkan Nabi wa yajlisu ma'ahum, dan Nabi pun duduk bersama mereka. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, sahabat, ada orang miskin biasa, kadang satu nampan Nabi makan dengan orang miskin. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak, dengan saya mestinya saya gubernur nih, saya wali kota, mesti ikut makan sedekah kepala dinas. Yang lain itu mana? Cari pula lah nampan yang lain. Yang biasa-biasa aja makan itu makanan spesial. Nah, Nabi nak mau seperti itu. Yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Nabi mencintai orang fakir, orang miskin, dan Nabi duduk dan makan bersama mereka. Itu akhlak Nabi yang perlu kita tiru, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'idu wa yu'ayadun marid. Menjenguk daripada orang sakit. Yang ketiga, hak seorang muslim lagi apa? Wattiba'ul janaiz. Dan Nabi pun menganjurkan kita untuk mengiringi janaiz. Jelas di sini yang diiringi itu janaiz, bukan mayit. Di sini jelas Nabi mengatakan janaiz, ikuti janaiz, jenazah bukan mayit, Nabi katakan. Maka kalau begitu mengantar mayit ke kuburan, mengantarkan orang kafir yang meninggal dunia ke kuburan tidak perkara yang dianjurkan. Karena Nabi mengatakan bukan mayit, tapi Nabi sebut janaiz. Janaiz, jenazah. Wattiba'ul janaiz, dan mengikuti mengiringi jenazah. Baik. Di dalam beberapa syarahan hadis kita baca, mana yang dianjurkan yang dahulu? Orang yang mengantarkan atau jenazah yang terlebih dahulu? Ketika kita baca beberapa syarahan hadis, yang dahulu adalah orang yang mengantarkan. Maka yang disebut dengan ittiba'ul janaiz, jenazah itu di belakang, bukan di muka. Kalau menengok kepada bahasa hadis dan beberapa fatwa-fatwa ulama, ittiba'un yang mengantar di depan, janaizun di belakang jenazah. Itu makanya dalam hadis yang lain dipertegas, wa yusabbihu wa yuhallilu wa yuqra'u du'a. Setiap tasbih, tahlil, doa yang dibaca oleh orang-orang yang di depan mendapatkan perolehan kepada jenazah yang di belakang. Nah, gitu maksudnya. Yubarik, dapat berkah di belakang jenazah. Tapi kalau jenazah di muka, yang zikir di belakang dan zikir tadi kok lain muka orang setelah itu pula dapat lah. Makanya ittiba'ul janaiz, yang mengantar itu di depan, jenazahnya di belakang. Begitu kebanyakan syarah ulama hadis dalam masalah hadis ini yang saya dapatkan. Jadi bukan di depan mestinya jenazah itu di belakang. Ya jenazah di belakang itu tentu ada orang membawanya. Kalau disuruh itu di belakang itu perlu.
nak mengamalkan sunnah sedaunya dimukul itu jenazah tadi apa macam mana? Pandainya Allah Ustaz apa sunnah mungkin macam sunnah jenazah jadinya itu. Jadi janazah di bawah, janazah di belakang. Hikmahnya lagi sebenarnya, Masya Allah, luar biasa. Hadis ini betul-betul berjumpa dengan kita hikmahnya hari ini. Apa hikmahnya? Hari ini kebanyakan orang-orang ada kasus lah, ada kasus jenazah di depan, orang yang mengantar di belakang. Akhirnya jenazah lebih dahulu sampai di kuburan daripada orang. Orang akan sampai ke kuburan kenapa? Jenazah pakai ambulan, bebas, lampu merah. Orang yang mengantar tak bebas. Akhirnya lah 2 jam sampai menunggu bagi dia air hitam tu jenazah, baru orang keluarga tiba. Kenapa? Belum macet lagi ambulan, tak ikut macet. Maka itulah elok orang lebih dahulu jenazah di belakang. Nah itu. Lama jenazah menunggu. Entah ke mana. Orang ke kubur, orang ke kubur. Maka hadis Masya Allah luar biasa. Nabi lah membayangkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi hak seorang muslim yang ketiga lagi ittiba'ul janaiz, ittiba'ul janaiz. Gitu. Dan bahkan kami pernah kehilangan arah datang dulu. Antara nak sobok bulan tadi, pada keluar rumah samuk gang masih samuk, sudah tu lah. Ada mengecekkan ambulan tadi ke kiri, ada ngecek ke kanan ambulan tadi tidak ke kiri. Nah, jadi berpisah lagi di gua itu. Berpisah orang lagi bawa akhirnya sampai itu. Tu, maka oleh karena itu di belakang letakkan jenazah awak yang di muka. Begitu berdasarkan dengan konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat wa ijabatud dakwah, hak seorang muslim memenuhi undangan. Hak seorang muslim memenuhi undangan. Maka kalau ada orang mengundang datang kita, jangan kita tengok-tengok, jangan kita pilih-pilih kasih. Kalau ada yang undang datang. Siapapun itu, orang fakirkah dia, orang kayakah dia, datang. Cuman wajib datang itu undangan yang wajib kita datangi cuma satu saja, yaitu undangan walimatul urus atau walimatul nikah. Selebih daripada itu ulama mengatakan hukumnya sunnah. Walimatul akikah, walimatul safar, rumah baru, naik rumah, apa segala macam, undangan itu hukumnya sunnah. Tapi yang wajib kita datang itu adalah undangan walimatul nikah atau yang disebut dengan walimatul urus. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah tashmitul atash. Tashmitul atash, ketika saudaranya bersin, dia mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, yarhamukallah, yahdikumullah, wa aslih balakum. Jadi kalau ada kawan kita bersin yang hacim, tapi orang yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah, maka kita dianjurkan membaca yarhamukallah. Tapi kalau yang bersin itu tak membaca alhamdulillah, maka kita tak dianjurkan membaca yarhamukallah. Begitu dia. Maka oleh karena itu elok kita membaca ketika bersin alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah Ustaz? Bukannya bersin itu penyakit, bersin yang kedua itu penyakit yang keluar dari tubuh. Maka dianjurkan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ketika bersin, kemudian kawan yang mendengar ucapan alhamdulillah jadi langsung mendoakan yarhamukallah, mengasihi oleh engkau, akan engkau oleh Allah. Kemudian dijawab dengan yarhamukumullah wa aslih balakum. Inilah dia yang 5 daripada hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya yang tak boleh kita luput, tak boleh kita tinggal daripada masalah bab yang seperti ini. Inilah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita kan nyebut apa? Jenazah. Tapi tiba solat ke mayat kan. Usalli ala hadzal maiti. Sebenarnya alal maiti ini kan niat daripada kita. Usalli ala hadzal maiti. Ada juga orang mengatakan usalli ala hadzal janazati. Ada juga. Buka di dalam kitab fikih yang lain, ada mengatakan usalli ala hadzal janazati. Cuma di kita orang Melayu biasanya hadzal maiti. Makanya mayit orang biasa tadi. Aku katakan ahli lughah, bukan ulama fikih yang mempermasalahkan itu.
Tapi yang mempermasalahkan itu adalah ulama bahasa. Nah, begitu. Bukan ulama fikih. Kita memang terbiasa dari dulu maiti. Usalli ala hadzal maiti, usalli ala hadhil maitati. Tapi dalam kitab-kitab fikih yang lain, apalagi dalam Bukhari tidak mayit, dia pakai kalimat janazah. Usalli ala hadzal janazati, usalli ala hadhil janazati. Jadi sebenarnya itu perselisihan di antara ulama ahli lughah saja. Ahli lughah ini ahli bahasa, makanya tidak begitu penting. Karena perselisihan itu tidak di ulama ahli fikih. Tapi kalau perselisihan itu di antara ulama ahli fikih, itu memang harus kita pertimbangkan. Tapi karena perselisihan itu antara ulama ahli bahasa, ya tidak ada masalah gitu. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تدرهم ووفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz yang memberikan ceramahnya pada kajian malam